bekerja sama dengan pembalap karena kita tuh rekan kerja, bukan objek yang dijadikan untuk mencari uang. Ya kan? Halo geng, wah di samping gua sekarang ada Mas Mevan. Ini CEO dari 168 MX Team. Waduh, tadi yang ngajakin cobain sirkuit di Icon. BSD. BSD, Mas, sirkuit Icon ini Mas menurut sampean? Layout yang sekarang lebih baik dari layout sebelumnya. Pertama saya datang ke Icon masih kurang oke lah, tapi Kurang oke. mulai Dirubah. perkembangan zaman dan mungkin teknologi motor sudah mulai pada berubah, terus ternyata teman-teman Icon juga update juga ya akan hal itu, jadi akhirnya layoutnya disesuaikan dengan teknologi motor terbaru sekarang. Jadi mungkin dulu ini double-doublenya kecil-kecil, tailnya kecil, sekarang udah mulai gede. Udah mulai gede-gede. Dan layoutnya enak, jadi motornya ngalir terus. Ngalir terus ya. Terus apalagi kemarin juga habis selesai kena hujan ya. Tanahnya gurih. Top. Top banget. Nah, ini Mas, kalau menurut sampean ini ada tambahan buat sirkuit ini nggak? Kira-kira ada beberapa yang perlu sebenarnya dibenahin, tambahin sedikit lagi lebih biar sempurna lagi. Ini udah bagus ya. Mungkin bisa lebih sempurna lagi Pak menurut Kalau sampean. menurut saya di ini nih, step up ini ya, ini kan Oke. tujuannya Habis step up tabletop, ya, tabletop kiri. landing, ini dibuat double kecil, kalau gua langsung straight aja. Kalau nggak langsung straight aja, Ya, lebih aman. Lebih aman straight karena ini streetnya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada, mending ini untuk straight aja. Untuk straight terus ya. Belajar nge-brake di sini ya kan. Oh iya. Terus kalau over kan juga akhirnya kelewat bareng masih aman. Aman, ya kan? oke. Meskipun agak tinggi sedikit. Terus ya mana kan? lagi? Sama single yang bawah. Single yang bawah. Yang dari double turun dari Oke. kiri, turun ke bawah itu. Turun ke bawah. Itu lebih baik dibuat double. Double. Biar detailnya itu nggak over. Oke. Karena yang yang kurang ya itu aja. Itu aja ya, kurang aja. Yang lain-lain udah oke. Semuanya aman ya kalau yang lain ya. Aman. Yang lainnya aman teman-teman. Jadi cuma ini beberapa aja ada itu. dua aja ya, dua handicap lah, dua handicap. yang kurang Alangkah lebih bagusnya karena itu single, kenapa alasannya Mas Mevan adalah supaya semua bisa gaspol, bisa brake-nya juga enak. Karena kalau di situ tuh kita nggak bisa gaspol. Karena ini kalau lebih nggak enak banget ya, nggak enak banget. Tadi saya udah nyobain lebih nggak enak Nggak enak banget. Terus yang sana juga sama. Karena nanggung ya. Nanggung. Mau gaspol, digas. takut landingnya jauh. Iya, jauh. Ini bener banget. Jadi bener banget. Jadi mungkin itu aja masukan. Nah, Mas Mevan, untuk ini kan Mas Mevan ini pencetus KMI. Akhirnya kan komunitas ini sebenarnya udah lama ya. Iya. Ada namanya lah. Veteran. Ada namanya eksekutif. Tapi ini nama KMI ini kan bagus banget ya. Maksudnya kita kan jadi lebih berkelas lah. Meskipun penghobi, tapi kita nggak veteran, kita bukan tentara ya. Kita kadang veteran kelihatannya kesannya tua gitu. Akhirnya KMI ini, harapan buat KMI ini Mas. Terutama untuk seri Indil ini kan sampean pelopor untuk bikin KMI, standar KMI, terus mengatur semua teman-teman ini supaya on track nih, ya, terkoordinasi. Kamu di sini, kamu sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Nah ini harapannya buat KMI ke depan, Mas? Sederhana sih harapan KMI itu, karena memang kita bicara dari nama dulu. Kenapa komunitas motocross Indonesia? Karena kalau kita bicara X-Pro, saya mungkin dan teman-teman mungkin nggak pas kalau disebut X-Pro, ya kan? Karena kita bukan basic pembalap. Kita bukan basic pembalap, kita lebih ke hobi, ya kan? Dan mungkin kalau disebut veteran, berarti kayak Pak Widi ini, ini gimana nih jadinya ya? Kalau mungkin Om Ipung yang Pak Jared veteran, it's okay lah ya. Kalau Om Widi
dibilang veteran masih ganteng Iya. ya, kurang pas lagi akhirnya berangkat. Iya, berangkat dari situ tuh kita gimana caranya nama ini adalah lebih general, lebih Oke. umum. Nah makanya motocross Indonesia jelas, motocrossnya olahraganya, Indonesia negaranya. Nah kita dalam naungan komunitas, ya akhirnya saya putusin komunitas motocross Indonesia. Disepakati pada saat itu Haji Momo Harmono, ada Irwan Ardiansa, Aep Dadang, terus beberapa teman di Jawa Tengah. Karena tujuannya itu kalau X-Pro ya hobi nggak masuk, Nggak Pak, masuk, ya kan? betul. Nah ini bukan ex pembalap pro, nah veteran ya Mas Midi masih muda, masa disebut veteran, nggak pas itu. Makanya itulah kita sepakati biar lebih yang muda masuk, yang tua masuk. Semua masuk ya. Semua masuk, dan untuk pembalap-pembalap pro itu bisa dalam ada komunitas itu namanya komunitas. Jadi ini wadahnya hanya tidak untuk pembalap hobi, tapi pembalap yang pro, ex pro, semua masuk, Pak. Semua Jadi masuk. Ada silaturahmi nih, acaranya KMI. Nah, kita masih bisa 65-nya ada, 50-nya ada, 85-nya ada, hobinya ada, mantan pembalap juga ada. Lebih general. Lebih general. Ya, bener banget. Wadah Benar-benar. Rasuna ya. Ini- Lebih tepatnya itu komunitas motocross Indonesia itu wadah seluruh pembalap motocross Indonesia. Dari yang muda sampai yang sudah pensiun. Iya. Nah, terus Mas Mevan, selain itu gini Mas Mevan, kan selama ini bisa dikatakan eksekutif Ya. atau KMI lah, ya sekarang KMI ya. Itu kan biasanya sama IO itu kadang dipandang sebelah mata nih ya. Ya. Padahal kita sebagai sebenarnya termasuk yang mensupport acara sedemikian hingga akhirnya rame, Ya. balapannya jadi starternya banyak dan lain sebagainya. Ini harapannya kira-kira untuk pengurus-pengurus IMI dan lain sebagainya, untuk kita-kita di KMI ini harapannya seperti apa nih ke depannya Mas? Kalau Kira-kira saya pribadi ya, harapan kami ya, kami mewakili sebenarnya karena ini KMI ya, komunitas motocross Indonesia, mewakili seluruh pembalap Indonesia. Yang pasti yang pertama adalah bagaimana ini bisa menjaga aset-aset pembalapnya, itu yang terpenting. Karena kalau bagi saya itu pembalap itu asetnya ini. Nah, bagaimana ini mengolah asetnya ini untuk ke depan, itu yang terpenting. Contoh begini, saat ini mungkin zamannya Om Hilmi agak lebih tertata ya, kalau saya bukan agak lagi lebih tertata, karena sebuah event balap motor itu IO dan pembalap itu rekan kerja. Ya. Nah, yang sekarang terjadi, IO ini memanfaatkan pembalap. Gimana sih starternya rame? Iya. IO ini ambilnya nggak cuma dari penonton dan sponsor, tapi Dari pembalap. motif dari pembalap. Ya, mohon maaf nih ya, Iya. IO ya. Contoh nih, misalnya tenda. Ya. Harusnya itu sudah bisa difasilitasi karena itu satu kesatuan dalam sebuah event, Ya. event balap. Ya. Itu Ya. yang hal sederhana lah. Sekarang kalau kita nggak bawa tenda, kita mau balap nggak punya tenda, kita nggak bisa ngiyup, Iya. ya kan? Ayo, ya kan? Lah harusnya itu kan masuk dalam rangkaian Fasilitas ya? fasilitas event. Ya. Itu yang pertama. Contoh, pembalap kru di sirkuit kan kerja, Ya. kan? Bukan untuk nonton. Betul. Tapi pada saat ini, apalagi yang terjadi kemana akhir-akhir ini, pembalap kru diusirin dari area-area yang mungkin di dalam sirkuit. Nah, kalau ada sesuatu hal terjadi, kadang nih, mohon maaf nih, tim medis itu nggak tanggap cara ngangkat pembalapnya Betul, seperti apa. betul, Karena betul. di One Ticket pernah terjadi pada saat event di Banjar. Itu si Ayen salah angkat. Nah, tim medisnya. Itu sih, karena mungkin kalau ada krunya atau ada manajernya yang ngangkat, Lebih dia tahu kan ya? lebih tahu, karena Betul. itu lebih berpengalaman. Berpengalaman, iya. Itu sih harapan saya ke depan, IO bisa bekerja sama dengan pembalap, karena kita tuh rekan kerja, bukan objek yang dijadikan untuk mencari uang gitu, ya kan? Bukan dari situ uangnya harusnya. Uangnya bukan Dari pembalap, sponsor, dari penonton, sponsor, dan lain dari sebagainya. penonton. Ya, betul. Nah, pembalap memberikan feedback ke IO apa? Dengan menunjukkan penampilan Yang terbaik. performanya yang terbaik. Yes. Artinya tontonan itu jadi meriah. Ya, betul. Entertainnya aja. Ada entertainnya. Nah, Mas Mevan, ini terakhir nih. Mas Mevan, ini kan sampean ini pasti sudah menguras, karena nggak ada kepentingan ya. Ya. Mas Mevan nggak ada kepentingan karena juga nggak ada bisnis dalam otomotif. Ya. Jadi benar-benar hobi. Kepedulian supaya ini benar nih, KM ini. Kan pasti menguras ya tenaga, materi dan lain sebagainya. Mas, ini Mas harapan nih. Sampean pengennya ini KMI ke depannya ini lebih tertata, apakah ada harapan buat membuat kejuaraan khusus KMI seperti apa gitu Mas ke depannya? Kalau saya sih untuk berpikir KM ini menjadi IO belum lah, ya kan? Karena yang pasti fokus saya di depan yang paling nyata adalah bagaimana untuk yang hobi ini datang ke sirkuit itu udah seperti pembalap pro, ya kan? Jadi
statusnya sama. Sama. Ya kan? Iya. Kalau dibilang stratanya sama, statusnya sama-sama pembalap, meskipun kita komunitas, beda kelas aja ya. Beda kelas, ya kelas hobi, mereka kelas pro. Perlakuannya sama. Perlakuannya sama. Yes. Jadi saya mau daftar, saya udah bisa kelas B. Udah tahu. Oh ini kelas B. Ya. Oh ini kelas A. Sudah tertata semua ya. Gak ada mungkin sekarang. Ribut antar kelas ya kan. Ya. Ini kelas mana? Di B ini harus di A. Nah terkadang ada kepentingan juga yang saya kurang suka ya. Artinya, oh ini Pak Widi teman dekat saya, ya kan. Nah, ada memberikan sesuatu ke saya. Ada, kamu main di B aja nih. Ada seperti itu terjadi ya kan. Banyak terjadi. Banyak terjadi karena punya kepentingan itulah mencari sesuatu ya, ada di kepentingan dalam ya. sirkuit. Ya, padahal itu nggak boleh sebenarnya di dalam komunitas supaya kita berkompetisinya lebih profesional semuanya. Nah, ini kan terobosan baru Mas. Oh ya, satu lagi. Terobosan baru dari KMI, termasuk ini dari One Seat X dan Indil Series. Ini bagus banget. Jadi untuk bagaimana supaya membuat ini kan menata supaya sedemikian hingga ya, supaya semuanya rapi, akhirnya nggak dipungut biaya pendaftaran. Bahkan pedok difasilitasi. Nah, ini kan harapannya bisa diikutin yang lain kan sebenarnya. Ini sebagai apa ya, percontohan lah. Gini loh, yuk barometer lah, kita buat nih kayak gini nih, semuanya rapi. Nanti masalah kalau sudah rapi, masalah pendaftaran kita mah kalau KMI mah oke-oke aja ya, mau berapa aja oke ya, kadang gitu. Jadi kedepannya ini bener nggak sih buat contoh buat yang lain gitu Mas? Ya, jadi kami terutama saya dan Irwan Ardiansyah, Pak Andres Sigono, Pak Indil, ada Pak dari Jawa Timur, ada Pak Yos Viguna, Om Daniel, ada beberapa senior lagi. Ingin mengembalikan semuanya seperti dulu, bahwa pembalap ini rekan kerjanya IO, bukan pembalap dijadikan objek untuk mencari uang oleh IO. Nah selama ini IO berpikir gue harus balapan gue, event gue harus starternya banyak. Gue dapat uang, untungnya banyak. Nah, itu sebenarnya salah, makanya di KM ini kita rubah. Kita kembalikan seperti dulu zamannya Om Helmi, bahwa pembalap zaman dulu bisa dapat hotel, Pak. Ya kan? Iya, dapat fasilitas. Oh, ini dapat nih di seri Indil dapat fasilitas dulu. Oh iya. Terus dulu ya kan. Yang penting intinya kita mau semangatnya adalah mengembalikan kejuaraan-kejuaraan seperti dulu. Pada prinsipnya IO bekerja sama dengan pembalap. Pembalap jangan dijadikan objek untuk mencari uang. Kalau mau cari uang, mau cari untung, silakan kepada penonton dan sponsor. Kerjasamanya kita memberikan event dengan entertain yang baik, yang bagus, yang menarik, ditontonnya. Ya yang nonton tuh jadi senang, seru ya, seru, terhibur. Terhibur. Itu sih tujuannya. Makanya, sponsor pun akhirnya datang, ya kan. Nah, karena semua itu berkesinambungan, loh. Ketika eventnya bagus, pembalapnya bagus, entertainnya bagus, akhirnya sponsor ini datang sendiri. Iya, dengan sendirinya, nggak seperti sekarang kan. Betul. MX1 aja pembalapnya bisa dihitung. Starter MX1 dengan KMI masih lebih banyak KMI. Ya kan? Nah, itu sih, yang terjadi. Makanya kita bagaimana mengemas event ini secara baik dan pembalap itu sebagai rekan kerja, bukan pembalap sebagai objek untuk dijadikan objek untuk kita mencari keuntungan. Itu. Iya. Itu yang paling penting, ya kan. Nah, jadi ini kita kalau semamanya pas balap ya, balap ini kan kompetisi-kompetisi yang ada di saat ini Mas. Padahal di kelas KMI. Kalau dari segi motor pun, tadi bilang kan bahwa malah lebih luar biasa, lebih pro, lebih total, lebih gila-gilaan. Bisa dikatakan owner-owner dari tim-tim balap itu adalah eksekutif. Iya benar kan? Ya makanya ini kalau IO salah banget kalau memanfaatkan KMI untuk mencari ladang mereka. Kalau mereka stop, ya udah stop semua. Berhenti bisa kan? Berhenti. Ya harapan Mas terakhir, harapan buat para teman-teman di KMI seluruh Indonesia. Harapan saya dengan teman-teman yang mendirikan KMI perlu rekan-rekan tahu juga, kita tidak ada tendensi apapun, tidak ada kepentingan apapun. Kita hanya ingin menata kelas hobi agar rapi sesuai regulasi. Yang X Pro 50 Plus juga lawannya seimbang, yang X Pro 35 Plus juga seimbang, yang hobi seperti Pak Widi juga seimbang, yang saya di B juga seimbang. Jadi sesuai ketentuan, sesuai regulasi, sesuai kemampuan. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga ke depan lebih kompak lagi, Pak. Lebih kompak lagi. Itu. Jadi motocross ini tidak dipandang sebelah mata. Karena perkembangan 5 tahun terakhir, motocross sangat tertinggal jauh sama road race. Sangat jauh ya, gengsinya ya. Makanya di event nanti di Solo 17-18 September ini akan kita rubah, jadi podiumnya ini selesai moto langsung podium. Wah, itu bagus banget. Motor langsung diparkir di
Skywalk. Oh, bisa seperti itu? Iya, bisa Waduh, disiapin. wah ini bagus banget teman-teman. Ini sebenarnya bener, ini yang perlu dicontoh ya, karena kebanyakan ya kalau kita lihat road race, Iya. habis ataupun MotoGP Iya. kan habis finish langsung podium kan. Jadi nggak lama-lama, semua masih pakai dandan dengan pakaian balap. itu. Nah ini bagus banget. Dokumentasinya jadi bagus. Ini bagus banget, Iya, ini bagus banget. Jadi ini keren banget, ini terobosan baru. Semoga bisa dicontoh sama IO yang lain itu. bahwa kelas KMI jangan dipandang sebelah mata, karena kami juga pasti akan mensupport full ya, betul. support full untuk Motorcross Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi untuk latihan hari ini bersama Mas Mevai. Mantap. Thank you.